sehat walafiat bertanggung jawab sama-sama. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para tabi dan berikutnya hingga kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tema yaitu meskipun ini sudah lambat ya, sudah jalan beberapa saat, tapi saya akan masih mengambil tema itu tahun baru. Bapak Ibu yang hormati, dalam konteks tahun baru ini yang akan kami sampaikan berkenaan dengan introspeksi. Jadi ada momentum setiap tahun itu para pembicara itu banyak yang mengambil tema kemudian tahun baru dengan berintrospeksi, mawas diri. Berintrospeksi, mawas diri supaya kedepannya itu adalah lebih baik dibandingkan dengan yang sebelumnya. Namun sebelumnya Bapak sekalian kami hormati, saya menyinggung dulu mengenai tahun ini. Bapak tahun itu kan yang satu namanya yang tahun baru yang sekarang ini tahun Miladiah. Miladiah itu berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Itu namanya menjadi tahun Masehi ya, atau tahun Miladiah. Yang sekarang sudah 2026. Itu penghitungan itu menggunakan perhitungan waktu, yaitu ketika bumi ini mengelilingi adalah matahari. Kemudian yang satu Bapak Ibu yaitu tahun Hijriah. Ini mendasarkan pada namanya bulan atau Al-Qamariyah. Berkenaan dengan itu Bapak Ibu sekalian, dua hal inilah yang kemudian menjadi tahun yang populer di sekitar kita. Tapi pertanyaannya, mengapa kemudian tahun Miladiah itu tidak ada dalam tanda petik kekisruhan? Tetapi kalau kemudian yang Syamsiah itu yang tidak ada kekisruhan itu, tapi kalau yang Qamariyah yang namanya bulan Hijriah itu yang sekarang 1447 itu selalu berbeda-beda. Saya akan membedakan dua itu Bapak Ibu yang hormati, yang hanya yang kulitnya saja, tidak sampai detail. Di mudahnya itu Bapak, peredaran bumi mengelilingi matahari itu waktunya itu tepat. Tepat itu dibagi itu menjadi angka yang tepat, tidak ada sisa. Sebutlah misalnya mengelilingi matahari itu waktunya adalah 24. Kalau kemudian dibagi 6 kan tepat. Atau dibagi 5, sebagai angkanya tidak ada sisa maksudnya. Nah kemudian bumi mengelilingi matahari itu angkanya itu adalah tepat. Tahun Miladiah itu angkanya 365. Setahun itu 365 hari. Dan itu benar atau tidak? 365 hari. Tetapi kemudian kalau dibagi 12, yang Januari, Februari, kalau itu kan pakai jari, Pak. Sing mendoso ini 31 kalau di Miladiah itu. Kemudian yang tengah itu adalah 30. Nah, kemudian kalau Januari, Februarinya itu
28, bukan 30 tapi 28 itu. Ketika Februari 28 yang lain 21, 30, 31, 30 dan seterusnya, itu ternyata masih sisa. Jadi sisanya itu 1 tahun itu adalah 1/4 hari lah sebenarnya. Jadi kalau kemudian 1/4 hari itu, maka kemudian supaya menjadi satu kan 4 tahun yang akan datang. Sehingga 4 tahun yang akan datang itulah jadi 1 hari. 1 hari itulah maka kemudian digemblokke di bulan manggonnya itu wonten bulan Februari. Jadi 29 Februari itu setiap 4 tahun terjadi. Sehingga itu angkanya pas. Dindum pas Mas. Jadi setahun itu raih 1/4 hari, kemudian berikutnya tulas setengah, berikutnya tulas setengah, berikutnya pas satu. Satu itu kemudian tempatnya di bulan Februari itu. Maka enggak ada perbedaan apa, enggak ada perselisihan wis bendina udah setuju kabeh. Sekarang ini misalnya di sini sekarang tanggal 4, menengen dindi tanggal 4, yang bedanya hanya waktunya saja. Pasti. Kemudian yang kedua, kenapa tidak ada perubahan? Karena memang untuk miladiah itu tidak ada pedoman untuk ibadah. Jadi pokoknya sana gue ibadah. Jika apapun yang terjadi, seakan-akan itu seorang masalah gitu. Orang ibadah. Tetapi kalau yang bulan Hijriah, itu kan jenengan sering mengetahui. Kadang-kadang Idul Fitrinya misalnya, itu bisa berbeda. Idul Adhanya bisa berbeda dan sering atau kalau tidak sering ya pernah terjadi. Gitu. Posonya, masuk poso besok itu mungkin kita akan menemui perbedaan. Akan menemui perbedaan. Sehingga kalau nanti poso kita ini 18, mungkin akan terjadi perbedaan. Selain perbedaan itu, perbedaan itulah Bapak Ibu sekalian, karena memang kalau dibagi tadi Pak, kalau dibagi per bulan mata bumi dengan bulan itu tidak pas gitu loh Pak, waktunya itu. Ketika dibagi sama likur telur ini masih ada kelebihannya. Nah kelebihannya ini itu maka kemudian ketika dikumpulkan jadi satu misalnya itu masih sisa. Nah itulah yang kemudian sampai sekarang ini kemudian masih berbeda-beda itu. Itu faktor bulan dengan bumi itu adalah peredarannya itu masih sisa. Itu maka jadi beda. Walaupun kalau tidak memperhitungkan ibadah ya yang terjadi yang sekarang ini tak kalender itu. Kalau memperhitungkan ibadah kan kalender hijrah kita kan sudah tidak masalah. Tetapi kemudian ketika mau Ramadan sama-sama kemudian dicari tanggalnya berapa. Jadi satu lagi yang hijriah itu beda itu karena pomo dibagi tadi seperti tahun Komariah atau Samsiah tadi itu terpas. Kalau ini adalah masih sisa sehingga kemudian gambarnya cocok gitu. Itu. Kemudian yang kedua faktor ibadah. Bulan Hijriah itu kan dipakai untuk ibadah. Penjenengan tidak mungkin kemudian mau beribadah haji pada bulan Januari. Mesti pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tidak ada itu. Maka kita pakai ibadah. Karena pakai ibadah itu pakai ketentuan. Utamanya ketentuan yang secara eksplisit disebut Nabi itu adalah hitungan ketika kita pada bulan yaitu bulan Ramadan. Nabi itu mengisyaratkan bulan Ramadan ini untuk mengetahui tanggal satunya itu kamu harus melihat bulan. Namanya ru'yah. Ru'yat dalam bahasa Indonesia. Jadi melihat bulan dengan mata sebenarnya atau dengan alat di tanggal 29.
Bapak-bapak untuk mau meruqyat itu, untuk mengetahui ruqyat itu kita harus tahu tanggalnya dulu, tanggal 29. Itu Bapak. Jadi kalau kemudian Nabi perintahnya meruqyat, yang satunya meruqyat itu sudah ditinggalkan. Menghitung kalender untuk ibadah itu, yang perintahnya Nabi itu sumuli ru'yatihi sama ru'yat, atau waftaru li'yatihi itu di ru'yat, tapi ada yang meninggalkan itu. Diganti dengan namanya hisab itu. Diganti dengan hisab. Sehingga kemudian terjadilah yaitu berbeda tadi. Hitungannya beda karena perbedaan yaitu kriteria bisa terjadi, kriterianya berbeda, maka akan jadi perubahan. Beda tadi. Nah, di situ Bapak, mengapa Bapak kalau rasan-rasan, anggere arep bakso, arep poso dan sebagainya mesti tidak rame-rame gitu. Jadi perbincangannya banyak terus ada terus. Itulah bahwa ternyata karena faktor tahun Hijriah itu yang sekarang ini bulan Rajab itu adalah memang untuk beribadah dari situ. Ini kira-kira Bapak yang akan disampaikan supaya nanti kalau ada pertanyaan ya itu kira-kira jawabannya nganggu ibadah. Ya, yang berbeda tadi yang pakai hisab tadi sudah ditinggalkan. Mengapa ditinggalkan Bapak? Ya? Mengapa tidak melihat bulan? Tapi karena apa? Karena kemajuan teknologi itu kemudian memudahkan hidup kita ini, sehingga cukup saja dihisab, dihitung di atas meja, selesai. Itu yang disebut dengan namanya dalam pilihannya Muhammadiyah itu dengan hisab itu karena memang Nabi itu pernah ditanya mengapa kemudian memilih hisab itu. Nabi ditanya berapa toh hitungan bulan Hijriah itu, Nabi mengatakan di antara 29 dan 30. Itu. Nah, soalpun dia 30. Nah, itu sekitar 30 segini. Soalpun yang mana itu kan tidak tahu. Kemudian yang kedua, Nabi itu mengapa tanggalannya itu dengan hitungan 30. Dalam hal ini adalah dengan menggerakkan tangannya 10, 10, 10 kan 30. Yang satu 10, 10, kemudian yang terakhir minus 1, 29. Tapi karena Nabi itu mengatakan saya tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Lanak tubuh, walanak sabu. Saya tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung. Sekarang teknologi ini bisa menghitung. Ini cepat dan bisa menghitung. Maka kemudian persoalan yang tadi yang menjadi dasar hukum tadi, ilat namanya sebab itu, maka kemudian ilatnya berubah. Maka prosesnya diharapkan ini berubah seperti yang dipakai oleh Muhammadiyah. Berubah Pak. Kita itu menggunakan pola yang seperti itu. Jadi kalau beda Bapak-bapak dengan yang lainnya itu, ini kita harus memaklumi hal itu, mafhum, ya. Dan itu suatu keniscayaan perbedaan itu karena beda metodenya tadi misalnya seperti itu. Termasuk besok awal Ramadan besok kemungkinan akan terjadi perbedaan. Ini termasuk ini Bapak yang namanya kalender kita, kalender Muhammadiyah KHGT itu. Kalender global Muhammadiyah itu satu kalender itu saya tidak tahu sampai kapan kalender itu akan dipakai umat di muka bumi ini. Awal dewe umur Islam wis 15 abad yang lalu. 1447 Hijriah sekarang ini kan abad 15. Itu urung duwe kalender. Kalender sepakat global satu. Itu kemudian harapannya bisa ada kalender satu seperti kalender Miladiyah tersebut. Ya, itu Bapak-bapak yang menjadi
karena ini menyangkut tadi tahun baru tadi, saya beri komentar mengenai mengapa beda tadi, karena faktornya adalah juga berbeda dan sumbernya juga berbeda. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya tahun baru introspeksi itu apa Bapak? Mawas diri ya. Mawas diri itu melihat diri kita ini supaya tidak terjadi suatu kesalahan. Kesalahan yang muncul itu kesalahan dari mungkin kesombongan. Ada istilah Jawa itu ojo dume. Pelajaran agama ojo dume. Ojo kowe sugih jadi sombong misalnya macam-macam itu. Maka kemudian harus mawas diri itu. Mawas diri itu Bapak Ibu ternyata dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kon nonton sing dek wingi niku adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang populer dibaca ketika tahun-tahun baru itu adalah di surat Al-Hasr surat 59 ayatnya 18. Yaitu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ini menunjukkan harus berintrospeksi perintah ini. Jadi hari ini tadi apa perbuatan baik kita ini? Hari ini biji kita, rapot kita itu seperti apa? Kita nilai sendiri. Apa yang dinilai masing-masing orang bisa membuat kriteria sendiri-sendiri. Oh, saya tak biji tahun ini hari ini sholat misalnya. Ya sholatnya dinilai. Hari ini tadi saya 5 waktu sholat wajib. Oh tadi tidak jamaah subuh. Nah itu. Maka kemudian setelah mengetahui orang sholat subuh, maka nilainya kan min 1 sebut saja begitu. Nah, maka kemudian besok harus sholat subuh. Kemarin hanya malas misalnya, harus dihilangkan. Maka sudah 5, besok 5 lagi. 5 dikumpulkan 1 bulan sekian jamaah untuk sholat subuh saja. Nah ini maka kemudian ketika ketahuan yang lemah-lemah tadi, setelah kita berintrospeksi, maka kemudian kita ini adalah memperbaiki saja. Perintahnya Allah adalah, hei orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yaitu takutlah kepada Allah. Yang lazim dan sering kita dengar, takwa itu takut atas azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena takut, maka kita kemudian berbuat beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman disuruh untuk bertakwa kepada Allah. Dan wis iman ini bertakwa itu tidak tahu Bapak. Kalau sudah beriman, ada perintah takwa itu, perintah itu konsekuensinya adalah untuk melaksanakan keimanan itu. Awalnya percaya Gusti Allah, beriman pada Allah, ya ikutilah jalan perintah dan jauhilah larangan. Itu namanya takwa kepada Allah. Dan ini sangat luar biasa di Indonesia ini, menjadi tagline bangsa Indonesia ini. Yang pertama mesti beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu mengingatkan kita ini. Maka sering dibaca terus. Yaitu tadi beriman dan melaksanakan perintah menjauhi larangan. Tidak segalanya beriman. Muhammadiyah itu memandang begini Bapak. Kita ini punya, Muhammadiyah itu punya pesantren kita itu ada 17 di Kabupaten Sidoarjo. Itu yang tahfidz Quran, hafalan Quran itu disarankan untuk kemudian mengubah menjadi pondok pesantren, tidak hanya tahfidz. Tahfidz itu apa Bapak? Tahfidz itu kan tidak maksimal. Pol-pol itu jadi imam. Itu bos sekarang kalau sekolah yang pesantren, dia punya dari jasa misalnya MI, MTS, kemudian aliyah, kemudian namanya perguruan tinggi atau mazhab alinya, lengkap itu lebih luar biasa lagi.
Dan itu yang diharapkan oleh Muhammadiyah sekarang ini. Dan kalau kita gunakan istilah-istilah itu Bapak sekalian, mengapa dulu orang-orang supaya hafal Al-Quran? Dulu kan supaya hafal Al-Quran namanya hafid, Pak. Al-Quran itu hafid. Hafid itu apa Bapak? Hafid itu apa Bu? Hafid itu makna lugasnya itu adalah menjaga. Menjaga itu maka diterjemahkan yang lebih luas makna hafid itu dengan istilah hafal. Karena dulu Al-Quran ini disusun ini karena berdasarkan orang yang hafal Al-Quran. Maka kemudian namanya hafid itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lakafidun. Lakafidun. Kafidun hafid namanya. Allah akan menjaganya. Dhisik sing jaga di awal-awal itu adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Ketika mau jadi muskaf ini ditanyakan orang-orang yang hafal, bener mboten ini manuskrip yang ditulis di dalam batu ini. Kemudian leres ditokoke yang hafal di sana terus mboten leres. Itu namanya menjaga bagi Al-Quran itu ternyata yang menjaga orang-orang yang hafal Al-Quran. Nah sekarang ini Bapak, Al-Quran ini kan supaya jadi ada dokumennya ini. Kalau dulu kan tidak ada dokumennya, hanya dari Rasul kepada kita, tidak ada dokumennya yang apa. Maka kemudian dokumen itu sekarang ditulis jadi mushaf Al-Quran itu. Seandainya uang-uang itu banyak Al-Quran, tidak banyak yang hafal Al-Quran, di sini adalah ada dokumennya tinggal baca. Maka tadi pesannya, nah iso Al-Quran itu hafal hafal baik. Penerima mahkota dan pemberi mahkota kan itu orang yang hafal. Nah, sekarang kan terpaksanya hafal kan cukup juga sudah ada dokumennya sekarang harus bakal hilang. Apalagi dokumen itu kan menjadi dokumen ini ada dokumen yang berada di sekarang model komputer itu yang sekarang ini jadi luar biasa. Maka pesannya direkomendasikan pesantren Muhammadiyah itu pesantren yang berpendidikan yaitu ulama, artinya ilmu lagi. Jadi di situ maka kemudian kita sekalian untuk berintrospeksi bahwa ini piye to saksi dari ini tadi. Kira-kira kan itu. Ini dari sisi sholatnya tadi contohnya. Mungkin yang lainnya tadi. Aku mau muni kasar berapa. Yang kita cari kan itu. Namanya mengevaluasi itu yang dievaluasi namanya bahasa Indonesia namanya dikoreksi. Dikoreksi itu sing digoleki sing salah itu mau dibetulkan. Dadi awake sing kurang tadi digoleki dibenerke. Dan seterusnya. Itu namanya perintahnya adalah wal tanggur dan lihatlah. Lihatlah. Dan lihatlah apa yang dilihat nafsun diri kita. Sing ditonton apa dewi. Yo perbuatannya, ya sikapnya, ya dan lain-lainnya itu dilihat. Maka tahun ini ada apa? Maka tadi Media Sukarjo rakornya di Jogja itu mengevaluasi setahun dek wingi opo kabeh. Yang belum apa, itu namanya evaluasi. Yang belum itu kemudian dilaksanakan. Untuk supaya kedepannya baik, supaya bijinya orang abang, sesuk iso munggah, naik kelas. Kalau dulu kan ada rapor itu ada nilai merah dan seterusnya. Dilihat diri kita, saudara. Oh, tadi satu contohnya agak mudah itu. Oke mau dino iki aku ora jamaah. Sesuk terus kudu jamaah. Itu satu Bapak Ibu dikon nonton. Diri kita tonton. Apa tuh yang ditonton Bapak Ibu? Maka damat ma itu apa saja. Apa baik. Mana ini rekoso apa dhewe nonton lho itu. Nek rekoso niku ora akeh Bapak. Ya berapa hari ini berapa yang kita lihat, besok yang kita lihat apanya gitu. Ojo akeh. Dan seterusnya itu
Yang kita lihat dekma apa saja kodamat sing dek ini yang telah lalu itu maksudnya ditonton. Jadi dari kemarin ditonton apa yang Anda lihat. Nek wis ketahuan maka kemudian li godin, li untuk godin itu masa depan. Jadi awake dhewe ngerti yang kurang tadi. Ya aku 2 hari ini kok orang salah jamaah 2 misalnya per hari. Nah, besok diperbaiki di situ. Itu untuk masa depan. Masa depannya adalah masa depan yang baik. Kira-kira itu masa depan kita masa depan yang baik. Itu garis besarnya itu. Dan seterusnya perintah Allah tentang takwa dan bertakwa kepada Allah. Innallaha sesungguhnya Allah itu khabirum bima ta'malun. Allah itu adalah Maha mengetahui dan juga mengetahui pula apa yang kita kerjakan. Itu perintah tadi saya berjudul introspeksi itu melihat masa lalu. Penting. Namanya yang populer di kita namanya apa Pak? Jas merah. Jangan melupakan sejarah. Masa lalu kan sejarah Pak. Oh judul lali sejarah itu. Maka hidup itu termasuk ini adalah hidup itu membuat sejarah. Hidup membuat sejarah. Ya Bapak Ibu itu ya. Kata kuncinya tadi lihat diri kita perbuatan masa lalu setelah ketahui untuk masa depan. Anak-anak itu rapotan semester ini semester pertama abangnya 5. Sesuk 5 itu pelajaran apa saja? Oh matematika, oh bahasa Arab, oh ini. Nah, ini besok anak itu harus dipacu matematikanya kudu rajin sinau. Kemudian bahasa Arabnya kudu rajin lagi. IPA-nya kudu rajin lagi karena nah, itu kepentingannya sih. Maka kita semua dalam konteks beribadah itu pula pun harus kita berintrospeksi. Yaitu untuk mengetahui masa lalu. Itu berintrospeksi, yaitu mawas diri yang sering kita dengar. Itu sekalian. Kemudian yang berikutnya Bapak-Bapak sekalian mengenai mawas diri tadi, mengapa judul ini saya buat? Itu supaya kita ini tidak menyesal. Tidak menyesal. Kalau diketahui kita ini supaya tidak menyesal ya kemudian itu mawas diri tadi, berintrospeksi. Bila pengajian hari ini misalnya ya, pengajian itu mangkat, guru malas-malas utawa wah TV ini apa? Bila sing mangkat itu untung-untungan loh. Wah baru cerita teman cerita, apa lo kan gini, waduh, jual mangkat jadi guru malas-malas aja. Oh mangkat kan itu amplop misalnya. Bapak, kalau saya misalnya seperti itu, supaya karena orang tidak ada orang yang kemudian nek gagal tidak masalah, mesti ada ucapan pada diri mereka itu adalah menyesal. Waduh tiwas itu, tiwas ramangkan dan seterusnya. Atau yang lainnya bisa juga. Itu apa? Jadi mengenai mawas diri untuk diharapkan bisa kemudian menginfoto depan itu adalah lebih baik dan seterusnya. Kemudian Bapak sekalian, setelah menyesal tadi, saya akan bercerita orang-orang yang menyesal. Ini menyesal. Tapi menyesal yang saya sampaikan ini adalah menyesal yang baik. Barangkali Bapak sudah mendengar apa yang akan saya sampaikan ini. Jadi ada orang yang menyesal, tetapi menyesalnya itu baik. Menyesalnya baik. Nah, masalah lelo bukan kantanya. Ini menyesalnya itu persoalan yang baik. Ada sebuah cerita Bapak dalam sebuah hadis berkenaan dengan itu adalah ada orang yang menyesal tapi maknanya menyesal kebaikan. Jadi kurang lebih menyesal itu begini.
Ada kalimat di dalam Al-Quran itu kurang lebih bunyinya begini. Waqalu, dan mereka itu berkata, mereka siapa orang-orang yang terlanjur tidak beriman? Bunyinya apa? Nasma'u laukana nasma'u wala naqil. Biasanya begini. Aduh, saumpama laukana itu seandainya, saumpama gitu kan. Nasma'u, kami mendengar. Awnakilu, dan kami juga kemudian berpikir, maka nafi askabis syair, aku ora mlebu golongane wong sing mlebu neraka, aturan tidak masuk penduduk neraka sakti. Jadi pun tekan mereka, pun tekan akhirat misalnya seperti itu. Al-Quran memperingatkan pada kita sekalian, sok ben kowe nek ra ibadah menyesal. Allah sudah memberi peringatan pada kita, saiki dituduhke. Besok orang akan menyesal seperti itu. Maka kita harapannya ya nasma'u. Kalau ada orang-orang yang ceramah, beri nasihat, atau kemudian menyampaikan informasi kepada kita, ya sebaiknya kita nasma'u. Nakilu, ya kita benar memaham. Ojo lah. Begitu. Kadang-kadang yang bicara itu bajunya berbeda, kadang-kadang ngomong dulu. Ya, kebaikan itu digambarkan emas. Emas itu walaupun muncul dari mulut serigala, itu tetap emas. Meskipun sing muni kae ya anak kecil misalnya, dan seterusnya. Utawa wah kayak derajatnya rendah misalnya. Ini harus kalau kebaikan itu ya tetap jadi emas. Oh niki nek ngoten kan menyesal kalimat tadi. Kata laukana tadi. Saumpama aku dhisik ngrungokke aku ora mlebu golongane wong sing mlebu neraka. Itu kan ekspresi dari menyesal. Maka kemudian tema ini kita sekarang untuk tidak menyesal. Tidak menyesal dengan adanya peristiwa ini, kita semua tidak akan menyesal. Allah peringatannya kita itu pada kita sekalian, sing sapa wonge apa ya, tidak memperhatikan peringatanku, maka kamu akan, yaitu orang-orang yang akan menyesal. Oke, Bapak-bapak tadi menyesal tadi itu kalimat ayat tadi ini di surat Al-Mulk surat 67 ayatnya 10 seperti itu. Itu saya terjemahkan menyesal. Tidak ngerti. Ada lagi nanti Allah itu memberi apa-apa. Memberi penyesalan itu ketika dia menyesal. Ketika orang-orang menyesal itu Allah mengatakan kepada orang itu tadi. Bagus ya Allah, pulau kan dan baliknya teng dunia mau bersedekah. Mau berbuat berbeda dengan perbuatan masa lalu, tak metu ke dunia lagi. Gusti Allah memberi peringatan pada mereka itu, yaitu awalam nu'amirkum mayadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akum nadhir. Apa aku urung menehi umur kowe pada kamu semua. Awalam nu'amirkum, aku apa urung menehi umur kepada kamu. Saiki awake muni pinten? Sebut aja. Kulo niku sudah 65. Ora percaya umur itu wis rapopo. Jadi aku wis kena umur kok kowe ora gelem mikir ngono Bapak. Tak pengen umur ngantos sudah 5 tahun yo ora enek wong teko ada lagi. Mayu majadzakaru fihi matadzakaru baca aku nanti. Ora enek wong sing ngelingke kowe, orang yang memberi peringatan kepada kamu atau umurmu sudah 5 tahun. Ora enek. Di Gusti Allah dipun sakon terus melahke. Lah kowe tak gedhe semene ra ngerti ya. Begitu Bapak. Gusti Allah sempat bilang seperti itu. Umur lah digagas. Nah, bar ngoten terus bar mlebu neraka tenan akhiripun tadi. Aduh bener iki ngendikane Pak Ustaz kae.
Pak Yai kae, Pak siapa sih, bener. Pun kebaca tidak bisa kembali. Itu alasan menyesal. Nah, kemudian saya memberi contoh, ini menyesal yang baik. Menyesal yang baik, ini ada cerita namanya, ceritanya dari ada yang menyebut nama berbeda, yaitu saya memilih bukan nama adalah namanya Sakban. Jadi ada sahabat Sakban, apa? Sahabat namanya Sakban itu wong sing rajin ke masjid. Rajin ke masjid utamanya adalah sholat jamaah. Ini sholat jamaah ke masjid. Jadi satu ketika Sakban ini Bapak-Bapak, ketika sholat, itu Rasulullah itu kalau mau sholat kan menghadap jamaah dulu. Menghadap jamaah, terus noto salat itu Pak. Ayo diluruskan salatnya, atau sopnya. Ayo dirapetke sopnya. Kasus lurusnya sop ini kan banyak sekali Pak. Ada yang melalui kekerasan, ada pakai tongkat, supaya dia lurus. Karena pentingnya salat. Jadi penjenengan ditoto karo imam ayo diluruskan itu kan apa? Karena lurusnya barisan sholat, lurusnya sop sholat itu adalah pendukung dari kesempurnaan salat kita. Mim nama mis sholat, bagian dari tamam kesempurnaan sholat. Jadi penjenengan sopnya baik itu lurus apa tadi sempurna sholat kita ini. Itu dukungan dari kesempurnaan lain ada dukungan dari sopnya lurus. Jadi jangan sembarang ibu-ibu yang belakang lain sing elek iku wis teko keri adalah jejere sing manggon kene ora pate disenengi. Wah kaya mulai jujur kaya buliram mulai dijejer lho Pak. Salat itu banyak sekali pelajaran di balik salat itu. Ketika sholat jamaah itu menjaga apa? Setiap hendak kita ini adalah dalam posisi kesetaraan. Lah kok kowe jejerane sapa nek kudu manggon nek kono ya nek kono. Wah jejer itu buat wong ireng itu. Nek orang Mekah kan sering begitu, Pak. Umroh-umroh kok. Waduh, kayak kira wong irengnya buliram. Ini nek panjenengan tersebar berita panjenengan nyelelek wong ireng, wah panjenengan dicekel, Pak. Itu namanya rahasia. Dan itu antara lain. Jadi kesetaraan itu masalah ditoto dan ibu-ibu sing mburi nata dhewe diajak kancane nek ngeleki kancane sing alus monggo mriki sik gak sini. Aja digereti, Pak. Ditara yang lemah lembut melihat temannya. Ya, jadi niku sabar delalah ketika Rasulullah noto sop tadi nonton sebelah kirinya kalau di sini kirinya sisih lor. Mergo saban niku nek salat manggone senenge sisih lor. Sisih lor kuwi nek Rasulullah bar salat kan menghadap jamaah. Dadi ketok wajah Rasulullah tuh. Iya. Maka manggone sisih kiri itu. Maka kemudian setelah sisih kiri itu delalah ora enek ra ketok yang namanya saban tadi. Baru ra ketok terus diaruhke sisan pada waktu itu. Iki saban ora ketok. Nek ngendi biasanya? Di mana saban itu enggak kelihatan? Sapa sing ngerti? Wah, mboten sami ngertos Kanjeng Nabi Muhammad. Maka kemudian Rasulullah ya nano engko bar salat tilik goleki gitu kan. Ngomong bapak nanti kalau jamaahnya hilang itu goleki. Bener poso jamaah pirang-pirang ya angger bar poso jamaah hilang tuh asli golekinya. Nah itu maka kemudian setelah selesai sholat dicari betul artinya saban tadi. Goleki nyang omah rumahnya. Goleki ini mlaku zaman saiki orang mlaku di zaman semono berjalan. Berjalan itu saja waktunya dari habis sholat subuh itu sampai rumahnya Saban itu sudah waktu duha awal. Jadi waktu duha awal itu kan waktu terbit matahari itu plus minus kurang lebih 10 sampai 15 menit. Itu wis tekan berarti ana tuh kan bar subuh niki antar tekan duha niku nek mlaku kan butuh banyak. Dan niku terus goleki ketemu saestu ngono mriku.
Pak niki leres dalemipun saban. Nggih, bal ngoten bisa ndak saya ketemu dengan saban itu? Dijawab yang keluar tadi seorang perempuan, Saban sudah meninggal tadi dan ini sudah selesai dimakamkan. Jadi tekan kono baik, Saban itu dalam kasus cerita ini dia tidak ke masjid karena beliau itu adalah meninggal. Maka penting sekali kemudian sholat jamaah. Dalamnya cerak-cerak dan bisa dijangkau, ini adalah lebih baik berjamaah. Apa meneh sing daleme adoh itu lebih banyak lebih banyak lagi. Lah bar ngoten sampun sedo kalau sampun dipun makamaken. Lajeng terus cerita. Kemudian istrinya tadi cerita, Bapak. Istrinya cerita kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nyun ngapunten. Tadi suami saya itu sebelum meninggal itu mengatakan bahwa bahasa kita bahwa itu, waduh, kok ora luweh adoh. Waduh, ora luweh adoh ya." Satu, Bapak. Kemudian yang kedua, waduh kok ora sing apik sing tak wenehke. Ora sing apik yo. Itu dua. Yang ketiga, kok ora kabeh yo. Kok ora kabeh yo. Ini tiga siji kok ora luwih adoh. Kemudian yang kok ora sing apik. Kok ora kabeh. Kajeng kemudian dijawab Rasulullah, Sa'ban itu sejatinya menyesal. Tapi menyesalnya Sa'ban itu menyesal dalam kebaikan. Di Sa'ban itu menjelang meninggal itu, Sarkatul Maut itu dituduh pahalanya orang yang sholat jamaah itu yang jaraknya Sa'ban dari rumahnya ke situ itu saja kok pahalanya kok ini mendah aku nak yang aduh. Mesti pahalanya menjadi sangat luar biasa. Iki guru kok ngene pahalanya seperti ini. Nah, ini beruntunglah orang yang jauh-jauh ke sini. Tetapi sebenarnya itu hanya sebagai penyemangat kita sekarang untuk sholat berjamaah. Sejatinya yang lebih esensial itu adalah kehendak hati kita ini untuk berbuat baik itu. Hanya karena perintah agama kita. Sehingga istilah yang populer namanya yaitu lillahi ta'ala. Ikhlas atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu itu. Yang kedua tadi Bapak Ibu, kok orang tak weneh sing apik ya. Jadi ketika dia berangkat sholat ke masjid itu subuhan itu, dilelah disuruh ada orang yang kademen menggigil. Setelah menggigil, jaketnya itu dikwenehke karo kan orang yang menggigil tadi. Baik itu ngerti, aku golek wenehke jaketku sing wis usuh jaket kan manggone njogo, Pak. Ini kan mantek letek nih kok bener dikurono-rono. Kok ora sing anyar dan ini sing jadi Saban itu kalau sholat pakaiannya rapi-rapi. Rapi dan bersih tentu saja. Jadi akhirnya kemudian kok orang tak wenehke sing apik. Sing jero malah sing rusuh. Kok ngene wae, nah kata Nabi seperti itu saja pahalanya sudah sangat besar. Kowe ndak pomosi tak wenehke sing apik. Yang ketiga, kok ora tak wenehke kabeh. Lah wong guru tas cilik butuh gek nangis, gek mangan roti gampilanipun menika terus tak wenehke separuh. Pomo tak sing suwat tak nggo dhewe sing suwat tak wenehke kabeh seperti apa. Itu kira-kira itu. Hadis Rasul dijelaskan. Maka kemudian menyesal, aku mengatakan, oh niku menyesal kebaikan karena perbuatannya itu seperti itu saja pahalanya sangat luar biasa. Sehingga kemudian bisa baik kemudian untuk kita tiru. So, enten yang zaman dhisik ku nek cara wong sing tuwa-tuwa zaman dhisik, Pak.
Kula niku umure usia 15 misalnya. Dhisik sing tuwa kuwi umure wis swidak, di atas swidak itu nek nang masjid mlaku, Pak. Nggih dhisik belum ada kendaraan. Bahkan masjidnya golek, oke ini malah nggih daerah kowe enten. Masjidnya teng Slompretan. Slompretan niku masjid gedhe Masjid Agung Solo. Ku jenenge Slompretan nek karo dhisik. Jalan jalan Stoyudan napa. Kon masjid niku. Dan itu mlaku karena tadi ibaratnya. Ini pelajaran bagi kula lan panjenengan sedaya, nalikanipun kula panjenengan sedaya ini mumpung ngasih ada kesempatan Bapak sekalian, yaitu mengenai tadi menyesal. Ojo ngantek menyesal enek kono, misale enek kene we, engko iso tak perbaikinya. Kita perbaiki. Waktu dia ingin rakyat masjid, nah, perbaiki. Perbaiki pahalanya sangat besar sekali. Itu Bapak. Kemudian yang terakhir, yaitu ketika kelolaan panjenengan sedaya ada istilah menyesal tadi, maka Nabi berpesan kepada kita semua, dan ini sangat populer di mimbar ini beberapa kali disampaikan, berdasarkan sabda Nabi itu, yaitu sababaka qabla menikah. Perintah Nabi itu, yaitu satu, ketika kamu masih muda, sebelum datang tua. Jadi kowe mumpung ijek enom do sregep. Engko nek kowe wis tuwa, wis males-males kok eneke gur karek napa sing cekot-cekot, sing pegel-pegel macam-macam. Mumpung awake dhewe ijek sehat walafiat, kita manfaatkan untuk beribadah, ndak sumben menyesal tadi. Kemudian saya katakan sehat qabla sakomika, sebelum datang namanya sakit. Untuk sehat kita gunakan untuk itu. Untuk beribadah maksudnya. Untuk sehat tak zamannya masjid, aku pengajian rono, pengajian rene. Nah, kemudian berikutnya waginaka qabla, yaitu qabla fakrika. Dan kayamu sebelum datang fakir kamu. Jadi mumpung awake sugih, ada banyak kelonggaran, maka kemudian sebelum datang kesempitan. So nek ra duwe, wong ra duwe mana-mana, wong dienggo ra cukup wong diwenehke. Lagi duwe aja ngantek awake dhewe kemudian tidak menggunakan kesempatan. Enten Bapak, jadi enek wong iki jane dudu barange. Dudu barange wae eman-eman, Pak. Nek barange saya lebih eman-eman. Wajibane kepada apa nggih? Organisasi kowe males ra mbayar. Lah ini edite dhewe saya males. Ketika masih ada sugih, mampu kita sekalian sebelum datang sempit, maka kayak kita gunakan untuk beribadah. Kemudian longgar kita sebelum sempit, ketika ada waktu yang longgar, alhamdulillah bisa datang dan seterusnya. Sebelum datang sibuk. Kemudian yang terakhir yaitu khayataka qabla mautika. Gunakno hidupmu sebelum mati. Jadi Bapak Ibu yang hormati, kesimpulan pun mau saran yang sedaya, kalau tidak berbuat baik sekarang, kapan lagi? Mau saran supaya biasa tidak menyesal di kemudian hari, maka kemudian pesan Nabi tadi yang menikmat tadi untuk diperhatikan. Sehingga kita besok semoga tidak berumahnya teman-teman yang menyesal karena tidak berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sejak kurang pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.